Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Teman-teman semua dan saudara-saudariku dimanapun berada, alhamdulillah kita mengawali kajian di subuh kali ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat berkehidupan, terkhusus kehidupan kita di hari ini masih dalam rangkaian bulan Ramadan yang penuh dengan berkah tahun 1445 Hijrah. Semoga awal hidup kita ini diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak melahirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Baik keberkahan itu menyertai kesenangan yang kita alami ataupun juga menyertai ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan harapan dan doa-doa kita. Kadang-kadang kita menginginkan kesuksesan dalam hidup, ingin lulus dalam ujian di sekolah, ingin dapat pekerjaan yang baik, menginginkan harta benda yang melimpah yang membuat kita rajin beribadah, dan semua itu tentu akan melalui ujian. Orang akan selalu siap mendapatkan kebahagiaan dan selalu siap untuk meminta kebaikan, tapi terkadang kurang siap dalam menjalani proses untuk mendapatkan kebaikan yang dimaksudkan. Oleh karena itulah kita akan belajar pagi hari ini dua surat utama di dalam Al-Quran, yang dua surat ini diturunkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kegembiraan dan memberikan satu ketenangan dan hiburan kepada Nabi SAW saat menjalani satu ujian yang tidak mudah dalam mewujudkan harapan-harapan indah yang beliau senantiasa mohonkan dan diharapkan kebaikan itu untuk umatnya. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas dua surah secara langsung, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Baik teman-teman yang di sini, surah Ad-Duha ada yang tahu di urutan keberapa dalam mushaf? Ya benar, urutan 93 ya. Al-Insyirah urutan keberapa? 94. Baik, 93 Ad-Duha dan 94 Al-Insyirah. Baik, kita langsung saja. Kita coba dengarkan dulu dari teman-teman siapa yang mau membacakan surah Ad-Duha. Ya, boleh. Silakan Adinda Bari dulu ya, diperkenankan. Bisa dibantu diberikan mic-nya atau langsung kita dengarkan. Silakan. Ya, silakan Adinda. Teman-teman yang mungkin belum terdengar sampai ke teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua untuk bacaan surah Ad-Duha di pertemuan subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat, tersambung langsung dari Masjid Mira di Banten. Baik, membacakan surah Ad-Duha insya Allah Adinda Bari dari kelas 3 Putra Akhyar International Islamic School, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, sadaqallahul azim. Jazakallahu khair. Adinda Bari yang hari ini telah menjalani pendidikan di Mira kurang lebih memasuki hari ke-20 sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Sudah berapa hafalannya? Sudah berapa juz? Alhamdulillah saat ini udah 16 juz. Sudah 16 juz. Baik, disempurnakan. Dan alhamdulillah hampir 24 jam beraktivitas, jadi dapat berkah ngantuknya ya. Harus sering baca Quran supaya segar kembali. Baik semuanya, teman-teman semua dan
Saudara-saudariku dimanapun berada, yang pertama kita ceritakan dulu tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab ayat atau surat diturunkan kepada Nabi. Jadi kalau Al-Quran itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau surat. Kalau hadis itu asbabul wurud. Ya, sebab-sebab hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW. Ada kejadian, Nabi merespon, ya, memberikan pencerahan, memberikan penjelasan. Nah, itu respon dari Nabi disebut dengan asbabul wurud. Untuk membedakan dengan Al-Quran, respon langsung dari Allah disebut dengan asbabun nuzul. Jelas? Nah, kalau ada cerita gini, sebabnya begini. Nah, itu asbabul muncul, ya. Munculnya kenapa gitu ya. Baik. Nah, yang terakhir itu cuma gambaran saja, ya. Satu ketika di awal masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, jadi ini situasinya digambarkan di Mekah, ya. Situasinya digambarkan di Mekah dan sebelum hijrah. Ingat, nanti ada periode fase waktu Nabi di Mekah sebelum hijrah dan Nabi di Mekah setelah hijrah. Karena saat Nabi nanti hijrah dari Mekah kemana? Baik, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik ya? Nabi hijrah ke Yathrib atau Al-Madinah. Nanti dalam satu waktu tertentu Nabi kembali ke Mekah. Khususnya menunaikan haji. Haji apa namanya? Haji wada', kan? Sekaligus umrah dan haji di dalamnya. Nah, itu ada ayat-ayat Quran yang turun juga. Nanti ulama membedakan antara ayat atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah dengan yang turun setelah Nabi hijrah. Kalau turunnya sebelum Nabi hijrah, ya berarti ada di mana? Di Mekah, sudah pasti di Mekah kan? Maka surahnya disebut Makkiyah. Apa namanya? Makkiyah, yaitu surah-surah yang turun saat Nabi sebelum hijrah. Ada yang spesifik menyebut turunnya di Mekah, gitu kan? Baik. Kalau suratnya turun setelah Nabi hijrah, apakah turunnya di Madinah atau di luar Madinah? Periodenya Nabi setelah hijrah. Maka surahnya disebut Madaniyah. Apa namanya? Madaniyah. Nah, ini kondisinya Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah, dakwahnya baru diawali, ya, secara terbuka. Terbuka itu artinya ngajak masyarakat yang tadinya Nabi dakwah di lingkungan khusus untuk keluarganya, orang-orang dekatnya, sekarang menjadi terbuka. Nah, saat terbuka ini ternyata tidak sedikit orang yang tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menolak. Ya, bukan hanya menolak. Perhatikan baik-baik ini ya. Ini adalah pesan kehidupan untuk kita semua. Ya, terutama teman-teman orang dewasa yang mengaji saat ini. Di Islam itu ada istilah begini, ada salih, ada muslih. Oke? Ada salih, ada apa? Muslih. Itu kita dapati juga nanti baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau salih itu kebaikan secara pribadi, tidak mengajak orang langsung. Tapi boleh jadi kebaikan itu dilihat oleh orang lain dengan tingkat keikhlasan kita, dengan izin Allah, kesolehan seseorang walaupun tidak mengajak itu bisa memberikan satu aura positif, pengaruh positif supaya orang bisa melihat dan meniru walaupun tidak mengajak. Ya. Misal seorang rajin ke masjid tuh, rajin baca Al-Quran. Ada orang lihat dapat hidayah dari Allah, pengen seperti dia, malu. Saya tetangga dekat masjid tapi nggak ke masjid. Begitu lihat orang jauh ke masjid, dia berangkat padahal nggak ngajak orang ini. Nah, jadi bergantung keikhlasan dan kekhusyuan ibadah, keikhlasan seseorang dalam ibadah itu membentuk dirinya salih, baik menurut Allah, dan bisa jadi itu menjadi wasilah bagi orang sekitarnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau muslih itu kesalehan yang ditebarkan di lingkungan sekitaran. Singkatnya mengajak orang. Yang tadinya ke masjid, sekarang mulai mengajak, ayo ke masjid yuk, ayo ke masjid yuk. Ya? Nah, bila salih itu untuk pribadi. Biasanya hampir setiap orang tidak mempermasalahkan. Ya, paling-paling membicarakan. Rajinnya dia ke masjid,
Ya, sehingga padahal namanya Asep dipanggil Pak Soleh tuh. Ya, awas Pak Soleh datang misalnya kan. Nah, itu paling pembicaraan saja. Tapi kalau sudah muslih karena mengajak orang, ya karena mengajak orang dan sifatnya dua, bisa mengajak pada kebaikan, bisa mengajak untuk meninggalkan keburukan. Mengarahkan pada yang baik, amar ma'ruf, mencegah dari yang buruk, nahi mungkar. Nah, biasanya kalau sudah mengajak pada orang dengan dua sifat tadi, belum tentu setiap yang diajak atau diingatkan meninggalkan keburukan itu akan setuju dengan sifat-sifat ajakan dan sifat peringatan. Mengajak pada yang baik mubasyirah, mengingatkan untuk meninggalkan yang buruk nadhira, munzir, mubasyir dan munzir. Nah, orang kalau diingatkan belum tentu sepakat. Diajak belum tentu mau, ke masjid yuk belum tentu bisa mau. Jangan mencuri ya, belum tentu terima. Jangan berkata yang kotor ya, belum tentu terima. Nabi saat baik secara pribadi, solih, orang-orang Arab sekitarannya, baik itu yang sifatnya baik, ataupun bahkan yang buruk, yang mabuk, yang mencuri, yang begal, yang zina, itu sepakat menyebut Nabi semuanya, menyebut Nabi Muhammad itu seorang yang sangat terpercaya, orang jujur, orang paling baik di lingkungannya, sampai diberi gelar Al-Amin. Ya. Tapi saat Nabi menjadi muslih, mulai mengajak, maka berubah sebutan itu menjadi tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, hinaan-hinaan, ya. Nah, itulah jalan dakwah. Awas, hati-hati ya. Baik lawannya apa? Baik lawannya buruk. Jadi kalau kita ingin mengajak kebaikan, harus sudah siap mendapatkan hal-hal buruk yang mungkin kita terima. Awas, hati-hati. Nanti teman-teman ke depan itu menjadi dai, menjadi ulama. Ulama itu mengajarkan kebaikan, ngajak pada yang baik, mengingatkan meninggalkan yang buruk. Ya, saat kita mengajak orang menjadi baik dan mengingatkan orang meninggalkan yang buruk, itu harus sudah siap dengan tantangan-tantangan menerima keburukan. Mungkin ada celaan, mungkin ada fitnah, mungkin ada hoax. Nah, harus paham dulu saat kita memulai ini pertama kali, supaya nanti ketika bertugas, kalau sudah tahu medannya, ya, tahu lapangannya, tahu resikonya, itu sudah lebih siap untuk menerimanya. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau ingin jadi orang baik, mesti berhadapan dengan keburukan. Sebaliknya, orang buruk pun pasti akan berhadapan dengan kebaikan. Jadi sama aja, ya. Dan dalam hidup kedua-duanya akan menerima celaan. Kalau Anda baik, Anda pasti akan dicela oleh orang buruk. Sebaliknya, kalau Anda buruk, Anda pasti dicela oleh orang baik. Tinggal dilihat saja, yang mencela itu orang baik atau orang buruk. Kalau yang mencela orang buruk, itu artinya Allah sedang menetapkan kebaikan pada diri kita, dititipkanlah pengakuan itu lewat orang yang mencela kita. Contoh. Ya, ini Mus'ab misal ya, jarang ke masjid. Saking jarangnya nggak pernah gitu. Misal gitu ya. Ya, sesekali aja Idul Fitri, Idul Adha misalnya kan dengan Jumatan. Nah, lalu kemudian tiba-tiba dapat hidayah dari Allah jadi rajin ke masjid. Tiba qomat. Nah, begitu orang lewat, lihat Mus'ab nih. Wah, berubah nih. Soleh katanya kan. Nah, begitu keluar, mereka mencandai, biasanya kumpul-kumpul sekarang jadi ke masjid. Pak Soleh, kan? Padahal namanya Mus'ab. Nah, ketika menyebutkan kalimat Pak Soleh dengan maksud mencandai, sebetulnya itu titipan dari Allah. Sebetulnya itu pengakuan yang Allah berikan. Itu hikmahnya, ya. Tapi jangan juga terlampau GR, langsung bikin status. Alhamdulillah dapat pengakuan dari Allah gitu. Lewat orang itu. Nah, itu nggak perlu, ya. Nah, jadi ini fikih pertama yang penting untuk kita ketahui di semua aspek kehidupan. Ya, dalam bekerja mungkin kita mempraktekkan kejujuran, ikut tender yang benar, tidak nyogok, itu patut tuh, ya. Nah, hal-hal yang demikian adalah pengakuan yang Allah titipkan untuk memberikan pesan bahwa ada kebaikan yang telah Allah terima. Paham sampai sini? Ya, ini satu dulu, ya. Yang kedua, tapi kalau yang mencela itu adalah orang baik. Awas. Yang mencela siapa? Pada keburukan yang mungkin dikerjakan. Ya, satu kali orang sholat, ya, maka diingatkan misalnya, diingatkan untuk baik, untuk fokus, untuk ke masjid misalnya. Tiba kemudian, misal yang mengingatkan orang baik, itu artinya
peringatan dari Allah dengan sifat kasih sayangnya supaya orang itu tetap berada dalam kebaikan. Jadi kalau diingatkan ulama jangan marah. Awas ya. Walaupun nanti ulama pun ada adabnya dalam mengingat bi rabbika bil hikmah. Quran surat apa? An-Nahl ayat 125. Ajak orang itu dengan sikap yang baik, dengan bijak, dengan lembut, ya kan? Ya diusahakan tidak menyinggung secara pribadi yang dalam. Ya. Kamu ini kelakuan begini, harta aja banyak, amalan masih buruk, pengen masuk surga, jahanam kamu. Oh, gitu ya. Nah, itu hal-hal demikian tuh. Nah, tidak boleh terjadi. Itu bukannya tanda kasih yang Allah berikan di lisan orang itu untuk mengingatkan supaya tidak terjebak dalam keburukan. Mengingatkan supaya tidak terjebak dalam keburukan itu salah satu fungsi yang diwariskan Nabi, disebut dengan nadhira. Jelas? Memberikan kabar gembira, pengakuan pada kebaikan, basyira. Jadi fungsi Nabi basyira wa nadhira, diwariskan orang yang mubasyira dan mundhira. Jelas? Paham sampai sini? Bukan. Nah, artinya Allah itu sayang dengan kita, pengen semua baik. Ingat ya? Jadi kalau kalian berdakwah, jangan dibeda-bedakan. Baik pada orang soleh ataupun orang salah. Orang soleh, tingkatkan kesolehannya. Orang salah, beri peluang untuk bertobat. Jangan dibedakan. Ya, berikan senyum yang sama, berikan perhatian yang seru. Jelas sampai sini? Baik. Nah, tapi nanti dalam prakteknya tidak semudah yang dibicarakan. Nabi pun pernah mencontohkan itu, ditakdirkan oleh Allah sebagai contoh utama bagi kita kalau mengalami situasi itu. Nabi diejek. Ya, Husain, Habib, ya, Nabi diejek dulu tuh. Ya, datuk kita tuh. Nabi dicela. Nah, jadi kalau sedang belajar dicela, diejek gak apa-apa. Ada yang ngejek tuh, wah kamu nggak sungguh-sungguh ya, padahal kita sudah serius. Nah, Nabi bisa dijawab, alhamdulillah, berarti saya umat Rasulullah. Nabi aja diejek, apalagi saya, gitu ya. Nah, kalau dibuatkan hoax, difitnah, sama, Nabi difitnah, diejek. Nah, sampai satu ketika, Nabi SAW berusaha untuk selalu mendekat kepada Allah. Datang ke Gua Hira, balik lagi naik bukit, ternyata wahyu belum turun, lama belum turun. Biasanya cepat turun. Ada peristiwa, turun. Ada peristiwa, turun. Ya, orang capek, turun ayat ngantuk. Ya. Apa ayat ngantuk? Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Itu ya. Kemudian setelah kalian gelisah itu banyak persoalan, dikirim ngantuk supaya istirahat, supaya nggak banyak pikiran. Makanya ngantuk itu anugerah. Ya, susah itu dapetin ngantuk tuh, capek, lelah, banyak pikiran di kantor, masalah banyak, pekerjaan banyak. Tiba-tiba ngantuk, paling enak tuh tidur plek gitu ya. Apalagi saat kajian tuh. Ya kan? Nah, itu ayat ngantuk ada, ayat tidur ada. Tidur banyak di Quran. Sifat Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kita naum, kebanyakan tidur abu naum. Nah, itu ayat di Quran banyak. Jadi begitu ada peristiwa, turun. Ada peristiwa, turun. Yang ini belum turun-turun. Sampai orang-orang kafir pada masa itu, kafir itu yang menolak dakwah Nabi. Menutup diri, sopan bahasanya. Menutup diri dari Nabi, tapi tindakannya tidak baik terhadap Nabi. Kalau tidak baik, itu dijamakkan kufar. Ya, kufar. Sampai mencela Nabi, mengejek Nabi dengan mengatakan begini, Muhammad itu sudah gila tuh, naik turun bukit katanya. Nggak jelas orangnya. Sampai puncaknya, dia nunggu berita dari Tuhannya, Tuhannya telah meninggalkan dia. Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya tuh, udah nggak punya Tuhan lagi. Ya, Tuhannya marah sama dia tuh. Ya, Muhammad itu sudah gila katanya. Ya, naik turun nggak jelas. Hati-hati teman-teman nanti dalam berdakwah. Ya, awas, Ihsan, hati-hati Ihsan nanti kalau sudah besar berdakwah. Ya, tantangannya banyak tuh. Dakwah sana sini nggak ada orang, gitu kan? Ceramah di masjid, masjidnya kosong, ceramah aja tuh ya. Ya, padahal kita sedang direkam misalnya. Ya, mungkin orang ngelihat, wah, Ihsan tuh sudah gila katanya. Mungkin bisa begitu tuh. Ya, dituduh-tuduh. Ini sudah nggak benar, ya, dan seterusnya. Nah, kalau mendapatkan sifat seperti itu, apa yang harus kita alami? Dalam situasi itu kalau dicela hatinya sakit tidak? Sempit tidak pikirannya? Lapang tidak hatinya? Tidak. Capek enggak? Nih Ustaz tanya nih,
Tahu barbel nggak? Takib tahu barbel nggak? Takib. Barbel tahu nggak? Buat angkat beban tuh. Ya, tahu. Berat nggak? Berat. Kalau yang berat, tuh kan? Ya, kalau ukurannya kecil kan tidak terlalu berat. Nih, kalau yang berat, misal kita angkat beban 30 kilo misal. Diangkat nih. Kalau kita angkat sampai ke bahu, kaki ikut sakit nggak nahan? Ikut sakit. Ada yang suka fitness? Diangkat ikut sakit kan? Semakin berat, semakin terasa. Sampai ke bahu, sampai ke badan. Habis itu makanya pegal-pegal semua. Ya kan? Nah, ada juga penyakit yang kalau diberikan pada kita, kadang rasanya semua sakit. Apa diantaranya? Celaan. Orang kalau dicela, walaupun nggak ngangkat barbel, itu pusingnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Difitnah. Fitnah itu bisa jalan-jalan nggak jelas. Jalan kayak orang sehat, padahal banyak bebannya. Ya. Dibikin hoax, dituduh. Ya, sampai terasa seakan-akan gelap tuh. Ya. Ayam jadi nggak enak. Emang nggak enak makan ayam, ya belum disembelih dan sebagainya kan. Nah, orang makan daging ayam juga nggak enak. Ya, siang rasanya gelap, dapat fitnah. Siang-siang seakan-akan jadi malam, jalan linglung, kayak nggak ketemu jalan, capek dan sebagainya. Dalam situasi itulah yang pertama Allah turunkan surah untuk menghibur Nabi, menguatkan Nabi, memberikan penjelasan dari Nabi, sekaligus pesan yang sangat indah. Yuk kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Sekarang perhatikan tafsirnya. Wadduha. Jika ada waw. Ada apa? Waw, bukan waw. Ini waw. Jika ada huruf waw di awal ayat. Di awal ayat. Fokus ya. Dan setelah itu ada kalimat harakatnya kasrah. Harakatnya kasrah. Contoh, wal fajr, wal asr. Itu kalau kita baca kan, wal fajri, wal asri, wal laili idza saja. Wadduha. Ini harakatnya kasrah. Cuma karena ujungnya alif begini, kasrahnya nggak muncul. Karena alif tidak menerima harakat. Yang menerima harakat Hamzah. Ya kan? Ya, Pak Hamzah, Bapak yang menerima harakat. Ustadz Alif, ya mana Alif? Alif tidak menerima harakat. Alif berfungsi memanjangkan bacaan. Ya, fa tambah alif, fa, ha tambah alif, ha. Ya, harakatnya fathah panjang. Jelas? Sama dengan dhammah, ya, ketemu waw, u panjang. Sama dengan kasrah ketemu ya, i. Tapi alif tidak menerima apa? Harakat. Karena itu dibacanya wadduha. Paham? Baik, aslinya ada kasrahnya di belakangnya. Wadduha. Nah, setiap ada huruf waw bertemu dengan kalimat setelahnya harakatnya kasrah, baik kasrahnya kelihatan atau tidak, maka waw itu disebut wawul qasam. Waw apa? Qasam, artinya sumpah yang serius. Ada qasam, artinya sumpah yang serius. Jadi di sini Allah ingin tegas mengatakan, serius menyampaikan wadduha. Ya, perhatikan, aku bersumpah kata Allah demi waktu duha. Nah, saya mau tanya dulu gini. Kalau Allah itu tidak bersumpah tapi menyampaikan firman dalam Al-Qur'an, penting tidak? Penting. Al-Fatihah nggak ada sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada qasamnya, nggak ada sumpahnya. Tapi tetap penting, saking pentingnya Al-Fatihah itu kalau dibaca benar itu bisa mengabulkan doa dengan cepat. Rukun sholat yang paling utama dalam bacaan Al-Fatihah. Bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Al-Fatihah. Padahal tidak ada sumpahnya, nggak ada qasamnya. Apalagi yang ada sumpahnya. Itu cara memahaminya. Wadduha, aku bersumpah kata Allah demi waktu duha. Nih duha ini waktunya kapan? Ya. Duha dibagi 3 waktu.
Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Ya. Kapan waktunya muncul? Awal duha itu disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Matahari berada di posisi terbitnya, lalu di posisi itu mulai naik. Ya, tempat terbitnya masyrik, nah itu dilarang kita sholat. Ya, walillahil masyriq wal maghrib. Jadi pas tenggelam dengan pas muncul, ya pas di waktunya itu ada larangan waktu salat. Nanti setelah tenggelam, baru maghrib muncul. Ini pun sama, naik, begitu di posisi naik sedikit, naiknya itu disebut isyraq. Asyraqa yusyriku. Sifatnya disebut syuruk. Nah, syuruk itu awal duha. Ya, kurang lebih tarik 1 jam lah dari waktu subuh, ya. Kalau subuh misalnya sekarang jam 4.41, ya kan? Maka 5.41 kalau mau aman misalnya tambahkan 15 menitan, jam 6 lah kurang lebih gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke syuruk. Nah, nanti pertengahan duhanya berlangsung terus misalnya jam 7 sampai jam 9. Ya. Jam 9 sampai menjelang zuhur, nyambung waktunya, itu akhir duha. Biasanya kalau disebutkan dengan qasam wadduha, itu waktu yang paling nyaman duhanya saat matahari sedang lembut-lembutnya sinarnya. Ya, kalau jam 7 sampai jam 9 gitu kan, ada sinar matahari, rasanya enak nggak? Ya, nanti jemur tuh Reika nanti ya, pergi jemur keluar pas jam 7 jam 8. Ya, itu mataharinya enak nggak? Bandingkan dengan yang jam 1 siang. Panas mana? Jam 1 siang. Maka kita ambil yang duha, cahayanya enak, nyaman, tentram, saking enaknya pengen jemur, musim-musim Covid pada keluar, dijemur, saking enaknya. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab, ada di ilmu balaghah namanya. Balaghah itu ada 3 cabang ilmunya, ada ma'ani, ada bayan, ada badi'ah. Ya. Dalam mengungkapkan satu makna, kita bisa mengambil kiasan, diambil satu kata yang lain untuk menggambarkan makna yang berbeda, saking tingginya bahasanya. Wadduha, maksudnya begini, demi waktu duha, yang engkau sering merasakan kenikmatan dari sinar yang didapatkan. Tuh. Itu kalau terjemahan tekstual. Kalau kita baca dengan tafsir jadi begini, wadduha, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah dengan segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan selama hidupmu, seperti engkau menerima sinar duha yang sangat nikmat itu. Walaili idza saja, dan aku bersumpah demi segala duka yang telah dan sedang engkau alami, sehingga engkau merasakan gelap seperti gelapnya malam yang engkau alami. Kalau malam gelap nggak ada cahaya sama sekali. Zaman Nabi kan nggak ada lampu kayak gini. Ya, kalau gelap ya gelap. Makanya khatabul lail, pengumpul kayu bakar di malam hari, susah menemukan kayu bakar. Ya, gelap, susah. Ngambilnya susah. Lampu belum ada. Gelapnya luar biasa. Nah, sekarang kalau teman-teman, maaf ya, saya kasih tahu nih. Kalau di sini, saya tanya, tidak ada lampu sama sekali, gelap, padam lampu. Bukan mati, kalau mati yang bernyawa. Ya, lampu nggak punya nyawa, karena dirakit. Ya. Lampu padam, gelap, tidak ada cahaya. Kemudian tiba-tiba ingin beraktivitas. Nah, yang suka main bola siapa? Angkat tangan, suka main bola. Nah, saya tanya nih, kalau gelap malam nggak ada lampu, bisa main bola nggak? Nggak bisa. Pengen ke toilet, gampang nggak? Raba-raba begini, susah. Ya, ada orang kesusahan di malam hari untuk beraktivitas karena gelap. Ada orang di siang hari mendapatkan masalah, saking beratnya masalahnya, gelap, susah, seperti halnya berada di malam hari. Digambarkan oleh Allah dengan malam untuk memberikan kesan, ada orang punya masalah yang sangat berat, sedang berduka, sampai-sampai merasakan kesulitan seperti gelapnya malam. Maka Allah mengatakan begini, ya Muhammad, aku bersumpah demi segala kenikmatan hidup yang pernah engkau alami, dalam suka seperti engkau mendapatkan cahaya duha, ataupun dalam kesulitan yang engkau alami, sesulit-sulitnya seperti engkau menjalani kegelapan malam. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dalam suasana suka ataupun duka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan engkau bukan orang gila.
seperti yang mereka tuduhkan. Ya, engkau bukan orang jelek seperti yang mereka bincangkan. Nah, ini fikih bagi kita. Pertama, orang-orang yang selalu tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dijadikan ibadah supaya Allah senang, Allah ridha, Allah cinta. Itu pasti Allah jaga dalam suasana apapun. Salah satu penjagaannya dengan Al-Quran. Jadi kalau teman-teman ataupun saudara-saudariku sedang punya masalah dan kita ingin mengadu kepada Allah, bacakan ayat ini. Difitnah orang, tuduh orang, dicela orang, dijatuhkan oleh orang kehormatannya. Ya, sepanjang orang. Sepanjang orang. Tapi kita dekat dengan pencipta orang, dekat dengan Allah. Baca ini. Dan rasakan suasananya seperti Nabi menerima. Wadduha wal-laili idza saja. Rasakan ayat ini diturunkan kepada Rasulullah untuk dikabarkan kepada kita. Ya. Sedih Iqbal, ada yang nuduh, ada yang mencela, ada yang fitnah. Sedih, gelap. Ya. Tiba-tiba langsung buka suratnya. Wadduha. Rasakan Iqbal. Gitu. Wal-laili idza saja. Dalam suasana suka dan duka yang engkau alami dalam hidup, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku Rabbmu akan selalu melindungi, menyayangi engkau, memperhatikan engkau, dan engkau tidak seperti yang dituduhkan itu. Satu. Kira-kira gimana perasaan kita tuh kalau menerima kalimat seperti itu? Senang. Yang kedua, adab. Ayat ini ada adabnya. Ya, kalau ada teman mengeluh datang membawa persoalan, damaikan dulu hatinya. Istri datang bawa persoalan, suami datang bawa persoalan, anak datang bawa persoalan, teman datang curhat. Sampaikan. Alwi datang ya kepada Faiz, cerita, saya dituduh nih, difitnah nih, begini. Faiz jawab, kalau hafal ad-duha jawab. Ya, Kang Mas, Masya Allah. Ya, Kang Alwi, nih, dalam suka ataupun duka, sesulit apapun, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Faiz akan selalu bersama Kang Alwi. Nggak benar itu orang yang nuduh itu. Nah gitu. Itu kalau kita nerima begitu, orang datang tuh baru cerita sudah tenang. Tapi jangan sama istri orang ya. Istri orang datang curhat, kalian bilang begitu. Awas, jangan tuh. Ya, ini kalimat yang cari uslub yang menenangkan supaya orang damai. Supaya orang damai. Sayyidah Khadijah dulu begitu, makanya diingat oleh Nabi dalam tidurnya. Ya, kan sangat populer tuh kalau kalian ngaji di Al-Bukhari itu. Ya, terutama hadis yang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, saat turun wahyu di Gua Hira itu belum sempat turun. Ya, kemudian beliau Nabi memutuskan SAW turun dari situ, belum pernah melihat malaikat Jibril, ketiba turun tengah-tengah siang ada suara Muhammad. Nengok kanan kiri tidak ada orang, depan belakang kosong, ke atas tiba-tiba sosok putih besar. Itu kan dalam hadisnya seakan-akan duduk antara langit dan bumi, manggil Muhammad. Belum pernah lihat sebelumnya. Syaki aja Syaki keluar dari sini mau pulang siang nanti. Ketinggalan bis, orang udah masuk, Syaki baru dari asrama keluar, dipanggil Syaki. Bukan saya Syakwel ini. Syakwel. Ya kan? Nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong, ke atas itu jubah putih, rambut panjang, badan besar, Syaki itu. Coba, Syaki gimana tuh? Takut, nggak akan mungkin tidur kayak yang di belakang tuh. Tidur dulu, gitu kan? Pasti lari itu, lari. Nah, kata Nabi, faru'ibtu minhu. Bulu kuduku naik, ya naik. Tandanya apa? Ada ketakutan. Takut di sini takut wajar. Allah ingin menunjukkan sifat manusiawi pada Nabi, sehingga mendatangkan ayat perlindungan. Mudah bagi Allah melindungi. Muhammad jangan takut, tuh Jibril. Bisa aja. Ya, tapi diberikan itu untuk menunjukkan sifat manusiawi pada diri Nabi, untuk diberikan pelajaran ke kita. Kalau takut begini zikirnya, kalau gelisah begini zikirnya. Nah, apa yang ingin diajarkan oleh Allah dalam peristiwa ini? Pulang Nabi segera ke rumah, disambut oleh istrinya Sayyidah Khadijah, dan keluarlah kata-kata yang fenomenal itu. Ya, kata Nabi, zammiluni, selimuti aku. Kata Sayyidah Khadijah apa? Oh, kama qalat, suamiku sayang, engkau itu orang baik. Tuh lihat, yang keluar tuh kata-kata itu dulu, engkau itu orang baik, tidak pernah sakiti orang,
Kau itu pelindung anak yatim, penolong orang lemah. Kau nggak ada musuh. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Masya Allah. Tuh, itu ad-duha tuh. Coba berapa banyak kita bersikap demikian pada teman. Teman datang curhat malah dikomporin. Emang dia begitu sih? Memang ntar kalau kita ketemu balas aja, bikin status yang baru. Nah itu. Nah, tapi ngaji, tapi hafal ad-duha. Ya, ayat itu jangan sampai menjadi mushaf, sekedar mushaf yang tertuliskan, tapi tidak menjadi hafalan yang dipraktekkan. Karena Quran turun itu untuk dipraktekkan. Baca itu wasilah. Ya, ya siapa yang hafal ayatnya nih? Ustaz kasih kuncinya. Nabi menyampaikan, ya Allah, nanti ada umatku yang menjadikan Quran itu terabaikan. Ya, Sadisan. Betul. Surat apa itu? Hah? Ya, Al-Furqan. Nabi menyampaikan, ya Allah, kan disebutnya Rasul. Kalau Rasul itu status penyampai. Jadi kalau disampaikan Muhammad, sifat kemanusiaan, disebutkan Nabi, biasanya turun hukum fikih, beberapa khusus untuk Nabi. Ya, nanti ada yang terbuka, ada yang tidak. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jilbab Nabi, hukum fikih untuk istrinya dan terbuka untuk istri beliau, anak perempuan beliau, dan perempuan-perempuan muslimah. Tapi ada yang khusus, seperti poligaminya Nabi diizinkan lebih daripada 4 untuk memberikan pengajaran pada semua karakter perempuan di muka bumi lewat istri-istri beliau. Bukan kepentingan biologis. Tapi kalau sudah Rasul sifatnya, artinya sifat-sifat itu risalah yang disampaikan pada umat. Sampaikan. Nah ini kalimatnya menggunakan Rasul. Ingin memberikan kesan bahwa nanti ada di antara umatnya yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW itu mengabaikan Al-Quran. Di antara sifat mengabaikan itu banyak. Ada yang tidak mau baca, ngaku muslim tapi nggak baca Quran. Ada sifat yang banyak, lebih banyak lagi. Baca, tahu Quran tapi nggak mengamalkannya. Nah itu yang disifati oleh ulama kekinian. Ya. Hafal al-ikhlas, hafal qul huwallahu ahad. Tapi mengabaikan isinya dengan mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Hafal la yashar qaumin qaum, jangan saling mencela tapi sibuk mencela. Gitu. La yaktab ba'dukum ba'du, jangan bikin hoax, jangan gosip, jangan gibah, masih gibah. Nah, ini pun sama, hafal ad-duha. Ya, tapi dari sekian yang hafal itu berapa yang mengamalkan isi surat ini? Berapa yang yakin sama Allah? Nah ini kita baru baca 2 ayat ini. Tapi pelajarannya dalam sekali. Kalau kita praktekkan tenang kehidupan tuh, nyaman. Ya kan? Damai. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ayat ketiganya, ya kan? Yakinkan pada dirimu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkanmu, akan melindungi, memperhatikan, menyayangimu, dan yakinkan pada dirimu engkau tidak seperti yang mereka tuduhkan. Engkau bukan orang gila. Engkau bukan seperti yang dituduhkan, engkau bukan seperti yang dicela. Tadi sifatnya sudah kita dapatkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tenang aja Muhammad, ini kan tugas. Kalau tugas selesai, kamu pulang. Nanti di akhirat nggak ada lagi yang seperti itu, lebih indah, nggak akan ditemukan segala hal yang kau alami dari kesulitan-kesulitan hidup ini. Pesan berikutnya, ternyata kehidupan kita di muka bumi ini sementara saja. Pada akhirnya setiap kita akan pulang menghadap Allah. Jadi ini sementara nih. Ya, sedang perjalanan, nanti pulang. Pintu pulang itu pintunya kematian. Meninggal itu pintunya. Ya, kalau sudah meninggal selesai semua, selesai. Sabar sebentar. Maksudnya apa? Perjalanan kita itu yang sesungguhnya adalah perjalanan pulang. Tempat kita bukan di sini. Ini sementara. Ya, gini. Kalau mau gampang memahami. Sekarang Ramadan kan? Nanti sebentar lagi Lebaran kan? Idul Fitri. Ada yang mudik gak? Mudik ya? Ke tempat lahir kan? Nah,
Ustaz Iqbal dari mana? Garut. Musab? Tangerang. Asad? Jakarta. Baik. Alif? Dari? Medan. Tuh. Ini ke Medan, ini ke Garut, Jakarta, Tangerang, dari Banten. Mudik. Pulang ke tempat asal. Sekarang lihat banyak yang mudik ke Kalimantan, ke Jawa banyak nanti tuh. Ya. Saya tanya, kalau mudik itu senang nggak? Senang. Artinya di tempat dia beraktivitas itu bukan tempat asli. Nanti pulang lagi. Ya, saking senangnya kan kadang kita ngasih kabar ya. Nanti saya mudik, kan? Nah, yang di rumah nyiap-nyiapkan tuh. Mau mudik nih disiapin. Masya Allah, bekalnya segala diada-adain, rumah dicet, yang nggak ada jadi ada, itu kan nggak ada jadi ada, kreativitasnya banyak, ya kan? Luarnya itu toplesnya bagus kayak biskuit, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Dalamnya rangginang boleh di endorse, kan? Ya, padahal luarnya kotak biskuit, semua ada tuh. Kapan itu disiapkan? Kalau yang pulang itu punya bekal yang baik. Ya, tapi kalau yang pulangnya itu banyak kejahatannya, nggak pernah tobat, baru bunuh orang kemarin mau pulang, pulang ya baru bunuh orang, gitu ya. Mabuk terus, nggak pernah tobat mau pulang. Kira-kira yang di rumah mau nerima nggak? Ente kalau mau pulang, aduh nanti aja deh gitu ya, tobat dulu aja. Jangan dulu pulang lah, tanggung di sini. Jangan dulu pulang, kagok di sini. Ngapain kamu pulang? Nah, kan? Orang mau pulang, satu pasti punya bekal. Makanya nanti saat akan pulang bekal dikumpulin dari sekarang kan. Waduh, makan tiap hari tunjang, lebaran tunjangan. Ya kan? Tunjangan hari raya, ngumpul-ngumpulin THR buat apa? Buat pulang. Coba lihat yang pulang pakai motor tuh. Motornya bebek, bekalnya singa. Tuh. Ya kan? Tambahin pelepah pisang sampai ke belakang tuh. Diisi sama dus, ya. Tuliskan. Terus di dekat di atas knalpot itu ada apa tuh? Yang nutup begini tuh. Ya. Ah, spatbor, di spatbornya itu ditulisin sampai ke atas, tambahin lagi sama kardus, tulisin, aku pulang sayang, tulisin. Ini, kenapa? Karena punya bekal. Yang kedua dia baik, ditelepon ke sana, saya mau pulang, disiapin. Itu kan tanda dari Allah, pulang. Untuk mengingatkan kita ada pulang lagi nanti. Id, sifat pulangnya, tempat pulangnya ma'ad, waktu pulangnya mi'ad. Nah, itu tuh udah nyambung tuh, inget tuh baca Quran. Makanya ngaji, rajin ngaji. Rafa ngaji, ya. Ayo, Arkan ngaji, ya, ngaji. Id pulang. Mi'ad waktu pulang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan menyalahi janjinya, nggak akan menyalahi janji. Janji apa salah satunya? Kalian pasti pulang. Ya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Ya, yang menyampaikan Quran mewajibkan isinya untuk diamalkan pasti akan mengembalikan engkau ke tempat pulang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu punya kitab Zadul Ma'ad, bekal pulang. Supaya kita ngumpulkan. Jadi sekarang ini diberikan oleh Allah itu pengingat, mudik, cari bekal. Ditanya oleh Allah, kalau kalian nanti mudik beneran pulang, bekalnya udah siap belum? Sekarang orang menyiapkan bekal mudik dunia, mudik akhiratnya, yang pulang betulan nggak disiapkan. Maka kita bertanya, ya Allah memang suasananya bagaimana untuk pulang ke sana itu? Disampaikan, walal akhiratu khairul laka minal, akan lebih indah, nggak kebayang. Sampai Nabi nerangkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, tempatnya nggak pernah dilihat sebelumnya, nggak pernah sama dengan yang kita bayangkan. Kalau dengar begini, tidak. Yang Allah sampaikan asli di Quran. Ya, keindahannya, ada kolam susu yang indah, sungai-sungai yang indah, pepohonan bebuahan, bidadari gemerlap seperti mutiara. Ya, ada pangeran-pangeran surga yang indah-indah, gantengnya belum pernah kelihatan, luar biasa. Luar biasa, belum pernah ada yang kita lihat. Kalau disampaikan nggak seperti yang kita bayangkan. Sekarang ngebayangin nih, nah nggak seperti itu, lebih indah daripada itu. Ya, wala khatara ala qalbil bashar, nggak pernah sama seperti yang dibayangkan. Ya, yang Anda bayangkan itu imajinasi. Quran bukan imajinasi. Ingat, Quran itu bukan kitab imajinasi. Kalamullah pasti.
Yang Allah sampaikan benar. Ketika Anda menggambarkan itu kan gambaran Anda saja. Yang benarnya tidak seperti itu. Lebih dari itu kata Nabi. Ya, jadi nggak boleh kita menyebutkan Quran misalnya fiksi, ya, atau kitab imajinasi. Tidak. Yang berimajinasi Anda, Qurannya benar. Nah, harus benar akidahnya ya. Nah, paham sampai di sini? Baik. Makanya dikasih gambaran oleh Allah supaya kita semangat pulang baru cari bekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau tidak cari bekal, tidak siap pulang, sama dengan hukum yang sekarang berlaku. Ya, pengen pulang, nggak ada bekal, susah. Makanya sebetulnya mudik itu indah, mudik itu nyaman, pulang itu enak. Mudik enak nggak? Nyaman nggak? Pulang. Jadi setiap pulang itu enak. Ini sekarang selesai kajian, pulang, enak nggak? Enak. Nanti kita pulang menghadap Allah, enak nggak? Mulai mikir tuh. Karena lewat kematian kan dibilang enak meninggal. Dibilang nggak enak juga pasti pulang. Ya. Nah, cuma yang paling penting begini, apa pesannya moral yang paling tinggi itu gini. Sebentar lah namanya dunia. Ada orang ngeluh kan, aduh saya ini difitnah orang. Ujian, sebentar aja. Namanya hidup pasti difitnah. Nggak ada yang nggak kena fitnah. Baru masuk Nabi aja difitnah. Malaikatnya kena fitnah. Allah difitnah. Kamu Tuhan bukan, malaikat bukan, Nabi juga bukan. Masa nggak mau difitnah? Sebentar. Nanti kalau sudah ketemu Allah pulang nggak ada fitnah-fitnah lagi. Paling minimal bilang begini, sebentar, ntar juga hilang fitnahnya. Kalau bukan kita meninggal, dia meninggal juga yang fitnah. Ya, kita pergi dari sini hilang juga fitnahnya gitu. Santai aja, jadi menghadapi sesuatu tuh santai aja. Ada orang ngeluh datang, Ustaz, saya diponis sakit jantung. Masya Allah. Liver masih ada? Masih. Telinga? Masih. Hidung masih ada? Masih. Hati? Masih. Alhamdulillah, semua ada. Lalu apa masalahnya? Ya, ketika semua yang lain sehat, satu diberikan sakit, hanya untuk menguji kita sejauh mana kita meningkatkan syukur pada Allah. Ya, nah itu cara berpikirnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau sedang punya masalah, bayangin aja, ntar juga hilang. Gitu aja maksudnya. Ya, nggak usah terlalu dipikirin, mikirin sesuatu yang akan selesai. Itu nambah beban. Gitu. Nanti, apalagi diperkuat dengan al-insyirah nanti. Inna ma'al usri tuh. Setiap masalah ada solusinya. Jadi kalau ada masalah, itu sudah ada solusinya. Mikirin sesuatu yang sudah ada solusinya, itu nambah beban. Jadi jangan ditambah bebannya. Di kantor ada masalah, ikhtiar. Jangan ditambahin. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Bagaimana? Situ yang bagaimana? Ya, semakin ditanya bagaimana, semakin nggak selesai, nambah beban. Ikhtiar. Setelah itu tawakal. Nanti saat masuk al-insyirah, kan masih di al-duha. Ya, kita selesaikan dulu ya cepatnya. Ngaji begini, kalau tafsir, apalagi kalau kita tafsirnya betulan, tiap huruf kita bahas tuh. Karena Quran itu tiap huruf mukjizat. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ini cerita akhirat. Nah, nanti nggak ada lagi hal-hal yang susah. Di akhirat semua itu dikasih. Sampai kamu ridha. Nah, gini. Kalau ngasih itu nikmat bukan? Nikmat nggak? Nah, berarti nikmat. Sifat nikmat tuh gini. Sifat nikmat itu biasanya bagi manusia itu nggak pernah sampai puas. Selalu pengen. Makanya di Quran seringkali nikmat dengan kata dan turunan kata tamam, atamma yutimmu. Ya. Tapi kalau kesempurnaan ajaran agama itu pakai kamal. Akmala yukmilu. Contoh Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nikmat pakai tamam, atmamtu. Tapi agama pakai kamal. Kalau kamal artinya kesempurnaan yang sudah sempurna betul, tidak perlu ada tambahan dan pengurangan. Ditambah malah berkurang, dikurangi tidak sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Din itu Islam. Di antara turunan sifat Islam ibadahnya salat. Inna dina 'indallahil Islam. Apa Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa tuqimas salat. Salat.
Waktu subuh 2 rakaat, sudah sempurna 2. Nggak usah ditambah 3, jangan dikurangi 1. Ditambah jadi berkurang, nggak sempurna. Dikurangi bid'ah, salah. Ya kan? Udah 2 ya 2. Selesai. Zuhur 4 ya 4, kosor jadi 2. Maghrib nggak bisa dikosor, bisa dijamak. 3 masa kosor jadi 1,5. Nggak mungkin. Ya kan? Maghrib jamak dengan isya, zuhur jamak dengan asar. Subuh ditempatkan jauh antara zuhur dengan isya, supaya tidak dijamak, tidak dikosor. Saya pengen jamak subuh ke isya, biar tidurnya lebih enak, nggak bisa, kasih jauh supaya bangun. Ya, itu sudah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurangi. Itulah kamal. Tapi nikmat pakai tanam. Tamam itu kesempurnaan yang selalu ingin lebih, pengen nambah. Kasih sepeda pengen motor, kasih motor pengen, kasih mobil pengen, oh pesawat, garasi nggak punya pengen pesawat, semua pengen. Nambah terus, itulah nikmat. Makan nambah, tadi siapa sahur yang nambah tuh? Habis buka, malamnya pengen lagi makan mie, saya nggak sebut nama, endorse nanti. Udah gitu pengen buah, alhamdulillah kita punya kebun di samping, musim duren ada duren, pengen duku, ada duku tinggal ngambil. Kalian mau pulang pengen duku, metik sendiri tuh samping, ayo naik pohonnya. Kalau mau tunggu di bawah, Cin, pengen duku, manis di sini, tinggal ambil. Alhamdulillah, syukur sama Allah. Ya, pengen rambutan, ada musimnya. Habis musim nggak ada lagi. Ada kita, kelapa ambil sendiri tuh. Belakang ada, pisang ada. Alhamdulillah. Nah, yang mau Ustaz sampaikan, kita balik ke sini, nikmat itu selalu pengen nambah, tapi di akhirat. Perhatikan janji Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jangan khawatir Muhammad. Ini sementara. Lakukan tugasmu. Fitrahnya memang begitu. Karena kan pengen sukses. Sukses tuh lewat ujian. Kalian kalau pengen hafal Quran diuji kan oleh guru. Pengen lulus sekolah diuji. Fitrahnya begitu. Pengen lulus dakwah diuji. Ujiannya ya begitu. Ini ujian Muhammad. Ini ujian Adi Hidayat. Ini ujian Emir. Ujian Razik. Ujian. Nggak mungkin langsung lulus. Ya. Nggak pernah ujian pengen lulus. Ya, nggak mungkin. Kan Allah harus adil. Sama. Ujian itu sekolah dulu. Nggak pernah sekolah, ujian. Ya kan? Sholat nggak pernah. Baca Quran nggak pernah sekolah tuh. Puasa nggak pernah. Begitu dapat masalah, datang. Saya lagi diuji nih Ustaz. Diuji. Nggak pernah sekolah, ujian. Itu giliran ada persoalan baru datang sama Allah. Saya diuji nih, ya Allah. Nggak pernah sekolah ikut ujian. Jadi kita balik ke sini sebentar. Nanti di akhirat dikasih nikmat sampai kita bilang, ya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau merasa puas, ya Allah, puas banget. Padahal nikmat itu nggak pernah puas. Di akhirat dikasih sampai puas. Pengen apa? Ya Allah, saya pengen air surga yang bercampur susu dengan buah naga, dengan es jeruk, dengan jus alpukat, langsung jadi. Sering ada. Wa utubihi mutasyabihan. Ya, jadi langsung diberikan seperti yang kita gambarkan. Terus ada pohon-pohon yang buahnya mirip warnanya, tapi rasanya beda-beda. Kayak kita punya duren pohonnya 3 di sini, buahnya 600. Setiap buahnya 1 ke 2, 2 ke 3 beda semua rasanya. Ya. Sayang udah habis musimnya. Gitu, enak durennya tuh. Nanti di surga lebih daripada itu. Kalian sekarang ngebayangin, ya Allah mau pulang, duren nggak ada. Terus tiba-tiba di jalan meninggal. Ya, bisa masuk surga tuh, itu langsung. Ya, perhatikan kalimatnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Begitu dihisab ingat duren ya Allah, muncul ting gitu kan. Ini yang saya dulu pengen nih ada di depan. Wa utubi mutasyabiha. Diberikan yang banyak, yang mirip-mirip warnanya tapi rasanya beda-beda. Gitu. Baik ya. Pengen duren monyong apa? Misalnya, nah kalau disebut nama kan nanti endorse. Dipotong video kita tuh, Ustaz Adi mengendorse duren ini, akan repot sekarang ini, ya. Nah itu macam-macam tuh, ya. Itu gambarannya. Sampai kita mengatakan ya Allah ridha, ya Allah, ya Allah ridha. Jelas? Nah, jadi di balik ada kesulitan ada apa?
Nah, gini, ini yang terakhir nih. Alam yajidka yatima wa wajadaka dhallan wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalau lagi senang terus susah, ya, maka ingat kesulitan-kesulitan dahulu yang Allah telah hilangkan. Jangan sampai satu masalah membuat kita lupa bahwa dulu persoalan kita telah diselesaikan oleh Allah. Paham? Amr usianya berapa tahun? 22. Selama 22 tahun ini punya masalah enggak? Banyak, baru lahir udah bikin masalah. Ya kan? Hah? Masalahnya banyak. Pikiran, jatah makanan diserobot orang. Tuh kan, lagi main bola udah mau golin, diambil bolanya sama backnya. Nggak masuk. Ya, dalam olahraga, dalam aktivitas begini macam-macam. Tapi kan Allah kasih lapang, diselesaikan. Kadang sampai kita nggak merasa bahwa itu masalah yang diselesaikan. Tiba-tiba ada satu masalah, cuman satu aja. Diuji oleh Allah satu masalah aja. Ya, datang orang duduk di depan, tiba-tiba ngalangin misalkan tuh gitu, cuma satu aja. Masa dengan satu masalah itu hilang semua masalah yang dulu yang pernah Allah selesaikan? Jadi nggak ingat Allah lagi. Kenapa harus saya yang diuji ya Allah? Hah? Kenapa harus begini ya Allah? Emang kenapa kata Allah? Engkau tidak ingat dulu mengapa dengan satu masalah ini engkau jadi lupa denganku, padahal ribuan masalah yang dulu pernah aku selesaikan. Maksudnya apa? Kalau sedang punya masalah, tanamkan pada diri kita, terima kasih ya Allah, yang ribuan saja dulu engkau selesaikan, apalagi yang cuma satu ini. Sifat moralnya adalah jangan sampai satu persoalan membuat kita gelap dalam berkehidupan sehingga kehilangan akal sehat kita dan tidak sehat iman kita, tidak kenal Allah, bersikap yang kurang baik dan kehilangan kehormatan kita dalam berkehidupan. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah seperti itu, sudah hidup enak. Kalau sudah enak, berbagilah rasa enak itu dengan orang sekitaran kita. Karena pada akhirnya yang dititipkan oleh Allah pada kita akan ditinggalkan. Ya, maka Allah sampaikan kepada kita, fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau ada menemukan orang yatim, jangan sewenang-wenang karena dulu pun kita yatim. Cuma Allah nitipkan kita lewat orang tua. Ya, wa ammas sa'ila fala. Kalau ada yang minta jangan bentak-bentak, kasih tahu yang mana dibandingkan dengan memberi tapi menyakiti. Ada orang datang minta punya kasih, tidak punya senyum. Mohon maaf ini untuk saat ini pengen ngasih. Saya rekomendasikannya mungkin teman saya bisa bantu. Qadar Allah ini belum ada yang bisa diberikan. Ini mungkin bisa membantu. Itu lebih keterimanya enak. Ya, pada Alwi ngasih. Alhamdulillah Pak Alwi, terima kasih, 1 juta ini sangat berharga bagi saya ini. Terima kasih Pak Alwi. Gak apa-apa, terima. Itu kan gak seberapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagian kan Anda miskin juga. Wah, anggap aja itu zakat saya sedikit lah, begitu kan Andanya fakir gitu ya. Nah, itu gak enak. Ya. Nah, jadi jangan diikutin sama kata-kata yang kurang menyenangkan. Habis ngasih sumbangan, dipoto, di-upload lagi. Memberikan sumbangan pada orang duafa, di-upload sedunia tahu dia duafa. Padahal boleh jadi besok diangkat derajatnya jadi kaya, yang nyumbang jadi miskin. Hah? Bisa jadi tuh. Dunia berputar. Wa tilkal ayyamu bainan. Nah, jelas sampai sini? Nah, kalau sudah begitu enak, barulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ngobrolnya enak, nikmat. Yang ngobrol itu ngobrol yang baik-baik aja. Sharing kesuksesan tuh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bukan riya. Sharing ketenangan, bicara. Dan nyaman karena dekat dengan Allah. Ya, bukan tuh riya, bukan pengen dipuji, tidak. Bicara, ngobrol. Makanya kadang-kadang nggak ngobrol pun karena nggak cerita yang baik-baik. Ceritakan tentang orang yang baik-baik. Kalau kita memang tidak bisa mengungkap apa yang kita rasakan. Jelas sampai sini? Nah, barangkali untuk sementara 2 surat ini, 1 surah dulu. Besok nanti kita akan ungkapkan detail pada surah yang kedua, yaitu surah ke-94, surah Al-Insyirah, yang turun bersamaan dengan Ad-Duha. Jadi turunnya satu paket. Begitu Ad-Duha selesai, turun Al-Insyirah. Makanya saya selalu menyampaikan, kalau bisa
walaupun tidak menjadi kemestian. Kalau baca dalam sholat, misalnya sholat subuh, rakaat pertama ad-duha, usahakan yang keduanya al-insyirah, karena sepaket turunnya. Walaupun tidak menjadi kemestian. Jelas sampai sini? Baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.